Halo, kembali bersama saya Aleaus Bara. Kita akan membahas kali ini tentang aritmetika limit barisan. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi kita akan gunakan notasi seperti ini ya, bahwa limit dari AN ketika N menuju tak hingga sama dengan L. Manakala barisan yang kita miliki itu konvergen ke L. Ya. Sebagai contoh, misalkan barisan pada video sebelumnya, yakni barisan 1 min super N, kita tunjukkan lewat ilustrasi bahwa dia konvergen ke 1. Maka kita tuliskan limit N menuju tak hingga dari suku-suku barisan tadi, 1 min super N sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini bisa dibuktikan dengan menggunakan definisi epsilon bahwa limit N menuju tak hingga dari 1 per N pangkat P sama dengan 0 untuk setiap bilangan bulat positif P. Nah, paling tidak Anda perlu mencoba membuktikan hal ini dengan menggunakan definisi epsilon. Meskipun tidak ditekankan, tapi paling tidak Anda harus pernah mencobanya. Nah, ini modal yang cukup lumayan untuk bisa menghitung limit-limit barisan yang lain yang nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, selain itu, kita punya modal aritmetika limit yang lain. Ini aturan limit ini menyerupai aturan limit dari fungsi. Misalkan kalau kita punya dua fungsi yang punya limit, maka limit f tambah g sama dengan limit f ditambah limit g. Barisan juga seperti itu. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya barisan AN dan BN. Nah, tapi si teorema ini hanya bisa kita terapkan kalau AN dan BN-nya kedua-duanya konvergen. Ya, saya tekankan lagi bahwa AN dan BN-nya harus dua-duanya konvergen. Kalau ada salah satunya yang divergen, kita tidak bisa menerapkan teorema limit ini. Jadi kalau dua-duanya konvergen, limit dari barisan yang didapatkan dengan menjumlahkan barisan AN dengan barisan BN adalah kita hitung dulu limit AN-nya, kemudian kita hitung limit BN-nya, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Bergantung kepada apakah kita membuat barisan baru dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Hal tersebut berlaku juga untuk perkalian dan untuk pembagian. Hanya saja untuk pembagian ada syarat tambahan agar hasilnya terdefinisi dengan baik, maka si limit yang ada pada penyebut ini nggak boleh 0. Ya, oke. Kemudian ini limit konstanta sama dengan konstanta itu sendiri cukup masuk akal karena kita punya barisan yang konstan. Ya, dia menuju ke K juga. Kemudian yang ini juga mudah kita ingat bahwa limit dari konstanta kari barisan kita bisa seolah-olah mengeluarkan si K-nya keluar. Ya. Oke, kita lihat bagaimana caranya kita mengaplikasikan aritmetika limit ini. Oke, sebagai contoh, kita diminta menghitung limit dari barisan 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat ditambah 1. Ya, kita akan mencoba untuk menerapkan aritmetika limit plus tadi pengetahuan bahwa limit dari 1 per n pangkat P untuk P-nya bilangan bulat positif hasilnya 0. Oke. Nah, pertama, kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya kedua-duanya dengan n kuadrat. Maka, si ekspresi ini bisa ditulis ulang sebagai 3 per 7 tambah 1 per n kuadrat. Nah, kemudian kita menggunakan aritmetika limit. Limit dari barisan atas dibagi barisan bawah sama dengan limit yang atas dibagi limit yang bawah. Nah, tapi ketika kita menghitung limit yang bawah ini sama aja dengan limit suku yang pertama ditambah limit dari suku yang kedua. Berarti limit ini itu sama aja dengan limit 3 dibagi dengan limit 7 ditambah limit 1 per n kuadrat. Nah, kita tahu tadi dari modal dasar kita bahwa limit 1 per n pangkat P untuk P-nya bulat positif adalah 0. Jadi yang ini limitnya 0, limit konstanta tetap 3, dan ini juga tetap 7. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3 per 7. Ya. Oke, nah kemudian cara lain untuk menghitung limit adalah dengan melihat kaitan barisan yang kita miliki dengan fungsi yang kontinu. Katakanlah misalkan kita punya fungsi kontinu Y sama dengan
fx. Ya, Y sama dengan fx. Nah, kemudian kita punya barisan yang suku-sukunya berada pada kurva Y sama dengan fx. Atau dengan kata lain bahwa si barisan AN itu kita peroleh dengan mensubstitusikan bilangan bulat ke fungsi f ini. Jadi AN-nya sama dengan fn. Nah, kalau kita lihat secara visual ini, grafik ini, ya, kita lihat dia melandai dan semakin lama mendekati 0. Ya. Jadi si kurva Y sama dengan fx, dia menuju 0. Atau dia punya asimtot datar Y sama dengan 0. Nah, di kalkulus 1 kita belajar bahwa itu kita ekspresikan sebagai limit x menuju tahingga dari fx sama dengan 0. Ya. Nah, karena si titik-titik yang merah ini berada pada kurva yang kontinu, tentunya si titik-titik yang merah ini akan ikut konvergen juga kalau kita gerakan n-nya menuju tahingga. Konvergennya kemana? Ya, nggak bisa ke lain hati, harus ke bilangan di mana si fungsi fx-nya tadi konvergen. Atau dengan kata lain, kalau saja kita tahu bahwa limit fx-nya sama dengan L, karena barisan AN ini adalah bagian dari kurva Y sama dengan fx, maka mau nggak mau dia juga akan konvergen ke L. Ya, asalkan si fx-nya konvergen ke L. Nah, prinsip ini bisa kita gunakan untuk menghitung limit dari barisan yang macam-macam. Ya. Oke, sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menentukan si barisan ini konvergen atau enggak. Kalau konvergen, dia konvergen kemana? Ya. Nah, caranya ingat tadi gimana? Kita kaitkan dengan fungsi kontinu yang mengandung barisan ini. Jadi kita tinjau fungsi fx sama dengan ln x dibagi e pangkat x. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung limit x menuju tahingga dari fx ini, ya, kita lihat bahwa di sini ini bentuknya bentuk tahingga per tahingga. Ya. Nah, kalau kita punya bentuk tahingga per tahingga, kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Ya. Dengan menggunakan aturan L'Hopital, limit ini sama dengan limit turunan dari ln x, yakni per x, dibagi dengan turunan dari e pangkat x, yakni e pangkat x. Sehingga limitnya sama saja dengan menghitung limit dari seper x e pangkat x ketika x-nya menuju tahingga. Dan tentunya hasilnya adalah 0. Nah, tadi kalau limit fungsinya menuju 0, maka limit barisan yang merupakan bagian dari fungsi tersebut juga haruslah 0. Ya, jadi di sini Anda tinggal menyimpulkan saja, karena limit fx ini dia sama dengan 0, maka limit dari ln n dibagi e pangkat n juga haruslah sama dengan 0. Ya. Oke, sebagai latihan, silakan Anda periksa kekonvergenan barisan yang Anda lihat pada layar. Demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.